طيب، سنبدأ إن شاء الله تعالى بعون الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، Insyaallah ta'ala, ya, ini adalah dars baru kita, ya, yang dimana kita akan membaca dari kitab yang ditulis oleh, atau sebuah karya yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli hadis yang memang memiliki kompeten di dalam ilmu hadis, ya. Beliau memiliki al-jami, yaitu sunan, di dalam himpunan kitab-kitab hadis, ya. Ma'ruf, beliau dikenal sebagai nama beliau Muhammad, ya, Muhammad ibn Isa At-Turmudzi, ya, Muhammad ibn Isa At-Turmudzi, atau dalam qiraah yang lain At-Tirmizi, ataupun yang ma'ruf di kita, ya, At-Tirmizi, ya. Dan itu boleh, ya, membaca dari ketiga bacaan tersebut. Boleh di dhammah, di fathah, ataupun di kasrah. Maka kitab ini dinamakan, ya, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan arti daripada syama'il, istilah lainnya adalah terjamah, ya, ataupun biografi, seperti itu, profil, ya. Maka yang akan kita bahas ini, barakallahu fikum, ini adalah profil seorang yang paling mulia, yang menjadi qudwah, ya, bagi setiap insan, terutama orang-orang yang beriman, ya, yang dengannya agama ini disebarkan, ya. Agama ini diemban oleh beliau, ya, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Syama'il ini ditulis oleh, atau dikarang oleh, ya, Muhammad ibn Isa At-Turmuzi, ya, Muhammad ibn Isa At-Turmuzi. Dan beliau, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, merupakan salah seorang ulama hadis, ya, yang berkecimpung atau memfokuskan diri beliau di dalam ilmu hadis, ya, sehingga apa yang kita baca ini nantinya insyaallah taala berdasarkan riwayat khabar, ya. Dan di antara karakteristik ahlul hadis itu, ketika mereka menyampaikan ilmu, itu tidak sedikit dari menambahi, seperti itu, ya. Hanya sekadar hadis ini dari riwayat ini, ya, mungkin dengan apa namanya dengan riwayat yang lain, seperti itu, sehingga terkumpul banyak hadis, kemudian sudah, ya, tidak sedikit atau jarang sekali ada tambahan-tambahan, ya, seperti itu. Beliau rahimahullahu taala, ya, beliau wafat di Tirmidz, ya, di Turmus, sebuah wilayah, wilayah Turmus, kalau dikenal di sekarang itu adalah Uzbekistan, seperti itu, wilayah Asia. Beliau wafat pada bulan Rajab, fi Rajab, sanata tis'a wa sab'in wa mi'atain, ya, pada tahun 279 Hijrah, ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, ya. Taib. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita diberikan kesempatan nikmat dari usia yang ada untuk kita belajar ilmu syar'i, ya, dan dicukupkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran-pelajaran yang di dalamnya berdasarkan, ya, haddatsana wa akhbarana, bukan dengan kila wa qal, ya, fulan atau alan, ya, kaza wa kaza, la. Tapi kita belajar, ya, kita membaca, mempelajari suatu ilmu itu berdasarkan haddatsana wa akhbarana. Adapun selebihnya itu hanya bimbingan yang menambahkan, ya, sakofah kita di dalam ilmu serta tasawur kita di dalam memahami suatu permasalahan. Nah, tapi asal pokok daripada seorang muslim ahlu sunnah ketika dia mempelajari ilmu agama, hendaknya dia datangkan dari haddatsana wa akhbarana, bukan dengan selainnya. Barakallahu fikum. Ya, bukan dengan selainnya. Dan ini adalah nikmat kita menuntut ilmu di tengah kejahilan, di tengah tersebarnya kekufuran, kemaksiatan, fahisyah mubayyinah, ya, zaman-zaman riddah seperti sekarang ini. Kemudian kita dapati suatu majelis yang di dalamnya jauh dari maza'ah, dari senda gurau, dari hal-hal yang sia-sia, yang disampaikan di dalamnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, dan juga riwayat para salaf. Ya, maka wajib untuk kita semakin giat lagi untuk belajar, ya, guna kita bisa beramal dengan sesuai kadar kemampuan kita, ya, beramal dengan amalan yang sahih, ya, dengan amalan yang sahih. Sehingganya sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, beliau, ya, mengatakan ajabtu liman lam yatlubil ilm, ya, kaifa tad'u nafsahu ila mukarramah. Sungguh heran, kata beliau, aku benar-benar heran, ajabtu, ya, aku benar-benar heran, ya, terhadap siapa saja yang tidak mau untuk datang ke majelis ilmu, ya, untuk belajar ilmu syar'i, ya. Padahal ilmu syar'i ini adalah sesuatu yang wajib, diwajibkan ke atas kaum muslimin, ya. Untuk apa gunanya? Mengangkat kejahilan. Karena kita beragama itu serta beramal itu adalah dengan ilmu. Agama ini diturunkan, Islam itu datang dengan ilmu, dengan cahaya ilmu, bukan dengan kejahilan, kebodohan, ya. Bahkan, ya, menghilangkan apa? Minaz zulumat, dari kegelapan, ya, kegelapan kejahilan yang menyebabkan orang kufur. Islam itu datang dengan cahaya, ya, dengan tauhid, seperti itu. Mau tidak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk dia enggan atau bermalas-malasan dari belajar ilmu syar'i. Ini adalah kewajiban, ya. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu selainnya, ya, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui, kewajiban atas kita adalah menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Ya, makanya di perkataan Abdullah bin Mubarak, beliau heran bagaimana mungkin seorang yang dia itu tidak hadir di majelis ilmu, enggan untuk belajar, ya, meremehkan ilmu, ya, tidak memuliakan ilmu, ya, bersikap acuh kepada ilmu, ya, kaifa tad'u nafsahu ila mukarramah, bagaimana bisa dia membawa dirinya kepada suatu kemuliaan, ya, bagaimana mungkin dia bisa membawa dirinya kepada kemuliaan, ya, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim. Bagaimana bisa? Sedangkan ilmu itu adalah, ya, suatu hal yang begitu mahal, ya. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan hidayah taufik dan juga amal berdasarkan ilmu. Ya, adapun hidayah bayan dan irsyad, barakallahu fikum, itu hamba diberikan andil untuk membagikan kepada lainnya. Ya, hidayah bayan dan juga irsyad, penjelasan. Tapi tidak terlepas dari ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yusuf, ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya orang-orang yang bersama dengan engkau mengajak manusia, mengajarkan, membimbing, ya, itu di atas basirah, di atas ilm. Maka fala yajuzu li ahadin an yatakallama an amrid din bi ghairi ilm. Enggak boleh bagi seorang pun untuk berbicara terkait urusan-urusan agama kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak boleh.
haram, ya, haram. Nasallahu alaihi. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, ya, wal billah. Jadi ilmu itu adalah suatu hal yang penting, hidayah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Man yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan yang dikumpulkan dihimpun oleh yang sudah kita baca al-Baunah hadisan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Husain Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, dalam hadis yang ketiga atau kedua kalau tidak salah, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan, maka Allah berikan kepahaman padanya ilmu agama, ya, ilmu agama. Untuk apa? Untuk dia selamat di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu dia akan dijaga, ya. Adapun harta dan sebagainya tidak dapat menjaga. Tapi ilmu dapat menjaga dirinya dari berbagai macam kemudaratan. Ya. Selama orang tersebut jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk daripada taman-taman surga di dunia. Ya, di dunia memiliki taman-taman surga yang bisa untuk dirasakan oleh setiap kaum muslimin, yaitu adalah majelis ilm. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan anna Rasulullah SAW qol, ya, idza marartum biriyadil jannah, apabila setiap dari kalian itu, ya, berjumpa atau melintasi suatu taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian di dalamnya, ya, berlezat-lezatlah, bernikmat-nikmatlah di dalamnya, ya. Qalu, kemudian mereka bertanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, dan apakah taman surga itu ya Rasulullah? Qala halaquz dzikr atau halaquz dzikr, ya, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ya, haddatsana wa akhbarana, ya. Ini dia yang disebut dengan al-ilm. Ini dia yang dimaksudkan dengannya para ulama. Apa itu ulama? As-sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Sebagaimana Imran bin Husain, ya, al-qarnul ladzi bu'istu fihim, khairul qarni alladzi bu'istu fihim. Sebaik-baik generasi atau suatu masa adalah di mana aku itu diutus di tengah-tengah mereka, ada membersamai mereka. Summal ladina yalnahum ini ma'ruf hadisnya, ya. Ya, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, atba'ut tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kurun masa 300 200-300 hijrah, ya. Seperti itu. Dan menjadikan kita kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ittiba kepada Nabi SAW dari apa yang beliau ajarkan kepada kita semua, ya, adalah dengan belajar, ya, dan jauhi dari kalian itu belajar dengan orang-orang yang hanya menyandarkan kepada gelar, kepada, ya, tendensi duniawi, tapi tidak ada pada mereka kemuliaan, yang ada kehinaan, kerendahan, ya. Terdapat berbagai macam kepada mereka itu perkara syubhat, ya, kerancuan beragama, kekufuran, sebagainya. Itu bukan ilm. Kalam itu bukan ilm, ya. Orang hari ini baru melihat disodorkan sedikit kalam, sedikit qila wa qal, sedikit kitab-kitab, ya. Ini rujukannya ini, referensinya ini, masdar talakinya ini, ya, marojinya ini, ya, halaman sekian, juz sekian, ya, imam fulan, imam alan, semua dipanggil semua dipanggil ulama, semua dipanggil imam. Hatta orang juhal hari ini digelari ustadz, subhanallah. Sudah tertipu dengan itu semua. Karena meninggalkan asar, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta asar para salafus saleh. Sedangkan mereka adalah para orang-orang yang paling mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, bukan orang-orang setelahnya, orang-orang mutaakhirin. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dari jalur Irbad ibn Sariyah yang kita bacakan di Sunan Abi Daud di awal-awal waktu itu, ya. Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi SAW dia bersabda, fa innahu man ya'ish, ya, minkum yara ikhtilafan katsira. Siapa saja di antara kalian yang masih hidup, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ya, selepas dari kurun 300 hijrah, mesti akan melihat berbagai macam, ya, kerusakan, ikhtilafan katsira,
ya, sebuah perselisihan yang di dalamnya adalah apa? Bukan rahmah, bukan. Kekufuran, kebid'ahan, kefasikan, kehinaan, dan seterusnya. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang apa? Laisa lahu imamun. Gak ada seorang pun imam yang berbicara terkait suatu permasalahan dari agama. Ya, jauhi oleh kalian hal tersebut. Ya, kenapa orang lebih mengedepankan kaidah-kaidah, ya, takwilan-takwilan, perkataan-perkataan yang tidak ada laisa lahu imam. Sedangkan imam itu, ya, tidak ada imam illa ashabil hadis, kecuali ashabul hadis. Ya. Itu imam, itu ulama, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Tolha, Zubair bin Awam, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, ya, Anas bin Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Asy-Syaibani, ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini semua ulama. Ya. Maka fa innaha dhalalah, kata beliau. Sungguhnya hal tersebut merupakan kesesatan, kekufuran. Ya, faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Siapa saja yang telah menjumpai masa-masa tersebut, ya, masa-masa riddah, masa-masa fahisyah mubayyinah dan sebagainya, maka hendaknya mereka berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, sudah kita sebutkan di dalam syarah daripada makna daripada ar-rasyidin wal mahdiyyin di dalam aqidah ar-raziyain. Walhamdulillah. Ya. Berpegang teguh kepada siapa? Sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang rasyid dan juga mereka adalah orang-orang yang, ya, ala tariqil huda, mendapatkan petunjuk al-mahdiyyin. Kemudian kata Nabi SAW, beliau menutupkan dengan apa? Ghaddu 'alaiha bin nawajis. Ini menandakan sudah tidak ada lagi yang dapat diandalkan pada saat itu di zaman yang sudah sangat buruk, ya. Maka hendaknya seorang itu berpegang teguh dengan apa? Gigi gerahamnya untuk mempertahankan apa? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Ya, ini menandakan sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan, sudah tidak ada lagi kiasan yang dapat digambarkan sehingga Nabi mengatakan ghaddu 'alaiha bin nawajis. Ini sebagaimana diriwayatkan Al-Auza'i atau pendapat atau riwayat atau apa perkataan daripada Al-Imam Al-Auza'i. Alaika bi asari minas salaf, kata beliau. Wajib atas kalian, ya, wajib ke atas Anda untuk senantiasa berpegang teguh dengan asar para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia itu seluruhnya menelantarkan Anda, wahai ahlas sunnah, ya, walaupun ditelantarkan. Iya. Kemudian beliau katakan sama sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW tadi. Ghaddu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Ya, gigit dengan gigi geraham. Iya. Ini menandakan bahwasanya kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan ilmu, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan bil hawa, bil ra'yi dan sebagainya. Iya. Allah musta'an. Jadi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu berkumpul, berhimpun di dalam suatu majelis yang dimana di dalamnya adalah majelis ilmu, ya. Kemudian kita setelahnya bisa keluar dari majelis tersebut dengan amal-amal saleh yang sahih, yang selamat, ya, meskipun dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada kita, ya. Maka kita senantiasa berusaha untuk beramal dengan amalan yang sahih tadi setelah kita belajar. Iya. Baik. Dan di antara yang kita pelajari barakallahu fikum pada kesempatan kali ini insyaallah taala yaitu adalah mengenal lebih dekat daripada, ya, seorang qudwah, seorang panutan suri tauladan bagi setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut atau ditulis di dalam judul di kitab ini yaitu Syama'ilun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, biografi beliau, kita lebih dekat mengenal beliau. Tujuannya adalah, ya, agar setiap seorang hamba itu semakin yakin kepada agamanya. Dia mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan beliau dekat dengan kita pada hari ini. Tergambar jelas bagaimana, ya, profil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengilmui, ya,
Allah Subhanahu wa taala, ya, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dengan khabar yang datang kepada kita berdasarkan riwayat, ya, hadatsana wa akhbarana. Bagaimana kita mengenal Allah, ya, sebagaimana perkataan Al-Auza'i atau Abdullah bin Mubarak, ya, kemarin kita bacakan, bagaimana kita mengenal Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allahu fis sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh, ala arsihi. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa beliau mengatakan seperti itu? Karena riwayat yang datang dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, dan ijma'nya para para ulama salaf. Kita mengenal Allah dari kauniyahnya, dari penciptaannya, pengaturannya, alam semesta, siang dan malamnya, ya, angin, air, langit dan bumi, bintang-bintang, bulan-bulan, ya, matahari, bulan, ya, makhluk-makhluk ciptaannya yang lainnya. Dan juga dari riwayat-riwayat yang datang, Allah mensifatkan dirinya sebagaimana yang telah datang kepada kita, ya, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya, dari ijma'nya para sahabat dan tabi'in atba'ut tabi'in. Ini semua ilmu. Kita mengenali Allah dengan ilmu, bukan dengan akal-akalan, dengan takwilan, dengan, ya, dengan niatan saja, niat yang baik dan semisalnya. Tidak bermanfaat, tidak bermanfaat sedikit pun. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang kita baca, ya, pada kesempatan ini yaitu Syama'il Nabi, berdasarkan riwayat juga, ya, dari hadis-hadis, dari riwayat para sahabat, dari para salaf, ya, yang dihimpun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, ya, di dalam kitab ini. Ya. Jadi ini adalah dengan ilmu seluruhnya, menambahkan kecintaan kepada Nabi SAW, semakin, ya, kuatnya kita untuk senantiasa ittiba kepada beliau, semakin bertambah lagi keyakinan kita di dalam taat kepada beliau, ya, taat dan tunduk kepada apa yang beliau sampaikan, muttaba'ah kepada apa yang beliau ajarkan, ya, sehingga tidak ada lagi keraguan, ya, tidak ada lagi keraguan. Bahkan lebih jauh bisa kita seorang muslim itu membela kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi di zaman seperti sekarang ini, ya, yang terbaik di antara kita adalah untuk senantiasa belajar dulu, ya, mempelajari lebih dekat, mengenal Nabi SAW. Ya. Bagaimana kita melihat daripada profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lil Imamil Hafidh Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmizi atau At-Turmuzi al-Mutawaffiyah sanah, ya, 79 wa 279 Hijrah beliau wafat. Tapi kita langsung saja masuk ke dalam materi, insyaallah taala. Ini PDF-nya sudah dibagikan, ya, di dalam grup, ya. PDF-nya sudah dibagikan di dalam grup untuk memudahkan antum di dalam ikut membaca, ya, seperti itu. Ikut membaca. Bisa atau tidak bisa bahasa Arab, insyaallah antum ikut saja membaca, ya, menyimak, memperhatikan. Min arkanil hub al-ihtimam, karena di antara rukun-rukun cinta itu adalah perhatian, memperhatikan, seperti itu, ya, memperhatikan. Sehingga semakin kuat kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tip. Halaman, kita langsung kepada di materi di dalam PDF ini. Subhanallah. Dan ini ada nuskoh-nuskoh, ya, apa namanya, arsip atau teks asli sebelum ditahqiq, ya, sebelum ditahqiq ke dalam cetakan yang lebih bagus, yang lebih baik, yang sampai kepada kita, yang kita baca ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelumnya adalah berupa nuskoh, ya, naskah di dalam lafaz asli dari tulisan penulis, seperti itu. Dan ini masih sulit dibaca, akan tetapi alhamdulillah kita bisa membaca dari kitab yang sudah bagus, dengan cetakan-cetakan yang bagus dan banyak, ya, sehingga kita bisa membaca dengan lebih mudah. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sebentar, insyaallah kita masuk ke dalam. Nah, ini sudah, ya. Baik. Sanaqra bi'aunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata beliau dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-Hafidz Abu Isa, ya, kunyah beliau Abu Isa,
Ya, Muhammad, nama beliau Muhammad ibn Isa. Isa itu adalah nama ayah beliau, ya. Isa adalah nama ayah beliau, nama bapak beliau. Ibn Saurah. Saurah itu adalah kakek beliau, ya. At-Turmuzi, nisbah kepada wilayah Turmuz tadi, ya, wilayah beliau di Uzbekistan sana. Maka di sini katakan nama beliau yaitu Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Turmuzi. Barakallahu fikum. Insyaallah suaranya wadih, ya. Jelas ya, insyaallah. Baik. Kemudian bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang berisikan dalil-dalil terkait karakteristik atau ciri khusus dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pelajaran pertama yang akan kita pelajari ini yaitu mengenal daripada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisik beliau. Ya, seperti itu. Baik. Al-awwalu, yang pertama, qala Muhammad ibn Isa At-Tirmizi, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas, ya, Malik ibn Anas tabi'in, ya. Kemudian an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Ini adalah salah seorang ulama fuqaha yang 7 yang terkenal di Madinah, ya. Ini adalah guru daripada Imam Malik, ya, guru daripada Imam Malik. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Jangan salah ya. Apa namanya? Malik ibn Anas dan Anas ibn Malik, keduanya berbeda, ya. Tadi diriwayatkan dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id sampai kepada Imam Malik bin Anas dari Rabi'ah ibn Abdurrahman guru beliau, ya, hingga sampai kepada salah seorang sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya ya Rabi'ah mendengar siapa? Anas ibn Malik, ya. Bahwasanya Nabi SAW beliau mendengar Anas ibn Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Ini yang pertama ya. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Ya. Jadi ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu adalah beliau adalah seorang yang berperawakan tidak tinggi melampau dan juga tidak pendek seperti itu. Jadi tubuhnya beliau proporsional dari sisi tinggi, ya, dari sisi ketinggian beliau, ya. Jadi beliau bukanlah seorang yang sangat tinggi sekali, tapi beliau dikenal dengan seorang yang tinggi, ya, tapi juga tidak melampau, ya, tinggi beliau seperti itu. Dan tidak pula beliau dikenal sebagai seorang yang pendek, tidak, ya. Kemudian wala bil abyadil amhaq, ya, dan kulit beliau tidak apa, di sini catatan kaki al-amhaq artinya asyadidul bayad. Nah, ini kamus mu'jam bisa diartikan seperti itu ya. Karena ada kosakata yang memang gharib. Al-amhaq artinya di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah syadidul bayad, memiliki warna kulit yang begitu sangat putih, itu tidak, ya. Nabi SAW tidak memiliki warna kulit yang begitu sangat putih, tidak, ya. Tapi wala bil adami wala bil ja'dil qatat, ya. Tidak pula beliau memiliki warna kulit yang hitam, tidak. Jadi bagaimana kulitnya, ya? Jadi kulit beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlampau putih, tidak pula hitam. Di riwayat yang lain nanti insyaallah taala kita akan baca bahwasanya kulit Nabi SAW itu kemerah-merahan, ya. Dan kemerah-merahannya beliau tidak sebagaimana kemerah-merahan yang kita jumpai, ya, apa namanya? Dalam artian kemerah-merahan beliau itu begitu indah. Iya. Tidak putih yang sangat, tidak pula hitam warna kulit beliau, tapi kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatat, tidak pula rambut beliau itu keriting, ya. Dalam Hasyiah di sini sebutkan al-qatat ay bi makna yakni syadidul ju'udah, ya. Yaitu rambut yang sangat keriting seperti itu. Tidak. Ya, beliau tidak memiliki rambut yang sangat keriting, wala bisabt, dan tidak pula rambut beliau itu lurus begitu saja. Ya, akan tetapi rambut beliau itu ikal, ya. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam ikal. Kemudian ba'athahullahu azza wajal ala ra'si arba'ina sanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi nabi dan rasul pada puncak usia beliau yang ke-40 tahun. Ya, ke-40 tahun usia beliau. Ya. Beliau dinobatkan sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ya. Maka di sini juga menunjukkan makomnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Yaitu beliau adalah seorang nabi dan rasul yang membawa risalah, ya, sekaligus penutup, ya, para nabi seluruhnya. Jadi tidak ada lagi nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyempurnakan agama ini, ya, dan Allah telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah agama, ya, yaitu al-Islam. Sebagaimana Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan pada hari ini, ya, agama untuk kalian, dan aku telah berikan kepada kalian nikmatku, dan aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-Islam sebagai agama untuk kalian. Ya, makanya tidak ada agama lain selain daripada Islam, dan kita harus yakin bahwasanya, ya, agama di luar daripada Islam, barakallahu fikum, itu adalah sesat, kufur, najis, ya, hina, ya, batil, tidak benar, ya, musyrik, najis, ya, baik itu kafir asli, Yahudi, Nasara, Majusi, ya, dari kalangan ahlul kitab, ataupun di luar daripada itu, kafir-kafir bukan ahli kitab, ya, kemusyrikan Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Semua agama-agama najis. Bahkan disebutkan di dalam surat apa? Barakallahu fikum, ya, di antara 5 agama yang ada, ya, Allah musta'an wa hituklan, agama musyrik itu adalah agama tersendiri, ya, bukan agama Islam walaupun mereka mengaku Islam. Kapan saja seorang itu berbuat kesyirikan akbar, barakallahu fikum, maka dia adalah seorang musyrik, ya, dan musyrik itu adalah agama tersendiri, bukan Islam, ya. Nah, inilah yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu agama Islam, datang dengan tauhid, ya, seperti itu. Dan Allah mengutus beliau sebagai penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus, ya, dinobatkan sebagai nabi dan rasul. Ini adalah makomnya beliau pada usia 40 tahun. Ya, kalau antum ingin membaca sirah Nabi SAW itu bisa dibaca di pembahasan khusus. Ya, insyaallah kita akan bacakan sirah Nabi SAW. Di antaranya riwayat Ibnu Hisyam, ya, terkait sirah Nabi SAW, perjalanan dakwah Nabi SAW. Ya. Adapun sekarang yang kita baca ini adalah profil daripada Nabi SAW itu sendiri. Ya. Maka fa'aqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinah 10 sinin. Kemudian setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul selama 40 tahun, di usia 40 tahun, barakallahu fikum, beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Di riwayat yang lain ada yang 13 tahun, ya. Tetapi di sini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yaitu 10 tahun, dan beliau setelahnya hijrah dan menetap di Madinah itu pada sepanjang 10 tahun lamanya, seperti itu. Jadi kalau kita total, barakallahu fikum, maka genap sudah, ya, beliau hidup dan berdakwah itu 60 tahun, atau riwayat lain 63 tahun, ya, seperti itu. Wa tawafahu Allahu azza wa jalla ala ra'si sittina sanah, ya, sittina sanah, ya, dan Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada usia 60 tahun, ya, 60 tahun. Taib. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 'ashruna sya'rah bayda, ya, dan ketika beliau wafat tidak ada padanya di rambut ataupun di janggut beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada 20 uban yang berwarna putih, ya, uban yang berwarna putih, ya. Jadi pada hadis pertama ini, barakallahu fikum, kita sudah diajak mengenal dari sisi fisik Nabi SAW. Beliau tidaklah berposturkan tinggi yang melampau, tidak pula beliau pendek seperti itu, dalam artian beliau memiliki postur tubuh yang proporsional, ya. Kemudian warna kulit beliau sendiri itu putih kemerah-merahan, ya, dan beliau memiliki rambut yang ikal, ya, dan Allah mengutus beliau menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Beliau menetap di Mekah dan Madinah, ya, 10 tahun, ya, dan dan Allah mewafatkan Nabi SAW itu pada usia 60 tahun. Sehingganya tidak ada pada janggut ataupun rambut beliau, ya, melebihi daripada 20 uban yang sudah berwarna putih.
Ya, inilah karakteristik khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, ya, qala Muhammad bin Isa At-Tirmizi, hadatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri, qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, an Humaid an Anas bin Malik, ya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rab'atan bimana yakni sedang, perawakan beliau itu sedang, ya, sedang seperti itu. Laisa bitawilin, ya, laisa bitawili wala bil qasir. Tidak pula beliau itu orang yang sangat tinggi sekali, tidak pula beliau itu adalah orang yang pendek. Hasan al-jism, ya, Hasan al-jism. Pada beliau itu sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki tubuh yang indah, yang bagus. Wa kana, ya, sya'ruhu laisa bija'din wala sabt, ya, dan tidak ada pada beliau itu memiliki rambut yang keriting ataupun lurus, ya, akan tetapi beliau memiliki rambut ikal seperti itu, ya, ikal. Asmarul laun, ya, beliau memiliki warna kulit yang putih kemerah-merahan, ya, putih kemerah-merahan. Kemudian dikatakan idza masya yatakaffa, apabila beliau itu berjalan sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan dengan berjalan yang mantap, ya, menandakan bahwasanya beliau ini adalah seorang yang gagah, ya, beliau berjalan dengan mantap seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah bin al-Hajjaj an Ishaq Abu Abdurrahman al-Hamdani, ya, Ishaq al-Hamdani qala sami'tul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yaqul, dia mengatakan kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an, ya, rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, ya, rajulan marbu'an. Ini bukan rojul, ya, bukan rojulan tapi rojilan, rojulan. Rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Ya, beliau juga sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Beliau berperawakan sedang, kemudian di antara pundak atau bahu beliau sallallahu alaihi wasallam itu saling berjauhan, ya, saling berjauhan. Ini menandakan bahwasanya eh, pundak beliau itu apa namanya, ya, bukan panjang tapi saling berjauhan, ya, tidak berdekatan. Kemudian wa'azima al-jummah ila syahmati udhunaih. Beliau memiliki rambut yang ikal yang menjuntai panjang, ya, melewati daripada dua kuping beliau, dua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Alaihi hullatun humraun, ya, humraun. Hullatun humraun. Pada beliau itu memakai pakaian, ya, berwarna merah. Dalam artian tidak seluruhnya merah, tapi ada padanya merah. Ya, hullah itu kalau di dalam apa namanya, jubah itu, ya, ada jubah yang untuk digunakan untuk apa namanya, menutup bagian dalam, ya, seperti itu. Jadi ada seperti double tapi bukan double, ya. Ini namanya hullah, ya, di dalam dan di luar. Ya, jaket jubah seperti itu. Itu berwarna merah, ya, berwarna merah. Kemudian mara'aitu syai'an qat'u ahsana minhu. Tidaklah aku melihat, ya, sesuatu, melainkan itu apa namanya, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah dilihat ada seorang pun yang, ya, lebih indah daripada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang semisal beliau seperti itu, ya. Tidak ada yang semisal seperti beliau.
Baik. Kemudian qala Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi hadatsana Mahmud ibn Gailan qala hadatsana Waqi' bin Jarrah, guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan ma ra'aitu ya min zillimmah fi hullatin humra ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat ada seorang pun yang lebih indah, lebih tampan, lebih bagus di dalam penampilan, ya, serta kepribadian yang lainnya dari akhlak beliau, adab beliau, suluk beliau. Seorang pun yang lebih indah daripada Nabi SAW, ya. Min zillummah fi hullatin humra ahsana min Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, lahu syi'run yadribu mankibaihi. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang panjang, sehingga dikatakan di sini pada rambut beliau itu yadribu mankibaihi, ya, menyentuh kedua pundak beliau. Ya, jadi ini yang pertama, rambut beliau itu ikal, ya, hitam dan ikal. Rambut beliau panjang, ya, rambut beliau panjang sampai kepada menyentuh kepada pundak beliau, ya, yadribu mankibaihi. Ba'idu ma baina al-mankibain. Dan kedua pundak beliau tadi, ya, yaitu saling berjauhan. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, ya. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula yang tinggi sampai melampaui batas, tidak. Ya, tapi beliau dikenal tinggi seperti itu. Ya. Kemudian qala Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, hadatsana Muhammad ibn Ismail, qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana al-Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmus an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Ya. Ini Ali bin Abi Talib yang mensifati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi tidak berperawakan tinggi yang sangat dan tidak pula beliau dikenal sebagai seorang yang pendek, ya. Syasnu al-kaffain wal qadamain. Pada beliau itu memiliki telapak tangan dan juga telapak kaki atau kaki yang tebal seperti itu. Dhakhmur ra'si wa dhakhmul qaradis. Ya, pada beliau itu memiliki tengkorak kepala yang besar, ya, yang besar dan tulang yang besar seperti itu. Artinya bukan berarti Nabi SAW itu memiliki kepala yang besar, bukan. Maksudnya memiliki kepala yang berkesesuaian dengan tubuh beliau, ya, sehingga digambarkan seakan-akan beliau memiliki kepala yang besar seperti itu. Dan ini berkesesuaian dengan tubuh Nabi SAW, ya. Dan ini tidak boleh kita mengesankan bahwasanya ketika dikatakan dhakhmur ra'si, dhakhmur qaradis, seakan-akan beliau adalah seorang yang aneh. Itu tidak boleh. Ini bisa menjadi kekufuran, ya. Tapi ini sesuai dengan apa yang ada pada beliau, ya, seperti itu. Kemudian tawil masrubah. Beliau memiliki apa namanya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Rambut, ya, masrubah itu rambut di bagian dada beliau, ya. Nanti di riwayat yang lain bagian rambut beliau itu dari mulai dada hingga ke bagian pusar daripada Nabi SAW, ya, seperti itu. Kemudian idza masya takaffa'a takafawwan ka'annama yanhatu min sabab. Ya. Apabila beliau itu berjalan, beliau berjalan dengan mantap dan beliau seakan-akan seakan-akan beliau itu yanhatu min sabab. Ya. Beliau berjalan dengan mantap, kemudian beliau menapakkan kaki beliau itu juga dengan mantap, seakan-akan beliau baru, ya, menuruni daripada tempat yang tinggi seperti itu. Dari tempat yang lebih tinggi seperti itu, sehingga memantapkan telapak kaki beliau ke
pijakan beliau itu ke tanah seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, belum pernah aku melihat, tidak pernah aku melihat ada ya seorang pun sesudah ataupun sebelum beliau ada yang benar-benar semisal beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya, tidak ada yang semisal Nabi SAW di dalam segi fisik dan sebagainya. Karena memang ini adalah karakteristik khusus Nabi SAW, ya, khusus Nabi SAW. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, hadisana Sufyan ibn Waqi qala hadisana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Sama ya, dengan redaksi yang sama. Kemudian hadisana Ahmad ibn Abdah As-Sabi Ad-Dabi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu, mereka mengatakan, hadasana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghafrah, ya, mantan bekas budak. Qal hadasani Ibrahim cucu daripada Ali bin Abi Thalib, cucu Ali bin Abi Thalib, anak daripada Muhammad ibn Muhammad Al-Hanafi, ya, Muhammad Al-Hanafi min waladi Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sanad ini, riwayat ini dari cucu Ali bin Abi Thalib yaitu Ibrahim, kemudian sampai kepada anak daripada Ali bin Abi Thalib yaitu Muhammad Al-Hanafi, kemudian sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Qal, dia mengatakan kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Ali itu mensifati bagaimana kondisi fisik Nabi SAW, beliau mengatakan lam yakun bitawilil mumaddid, ya, wala bil qasiril mutaraddid, ya. Jadi Nabi SAW itu bukanlah orang yang berperawakan tinggi sekali, tidak pula beliau sebagai seorang yang pendek. Wa kana rab'atan, dan beliau adalah orang yang berpostur sedang, seperti itu. Minal qaum, dari kebanyakan orang-orang yang ada, yaitu dari para sahabatnya Nabi SAW, seperti itu. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabat, tidak pula pada rambut beliau itu keriting, ya, dan ataupun lurus, tidak, tapi ikal, ya, rambut beliau panjang menjuntai, ya, sampai kepada bahu beliau, kepada pundak beliau, ya. Wa kana ja'dan rajilan, ya, dan iya rajilan itu tadi afwan, ya, rajilan itu ikal, seperti itu, ikal, ya, tidak keriting yang sangat, tidak pula lurus tapi ikal, ya, indah, seperti itu. Walam yakun, ya, apa ini, bil mutahammi wala bil muqalsami. Nabi SAW bukanlah seorang yang berperawakan gemuk, ya, beliau tidak gemuk, ya, dan tidak pula wajah beliau itu bulat, ya. Wa kana fi wajhi tadwirun, akan tetapi tetap ada bagian-bagian di wajah beliau itu kebulat-bulatan, tapi tidak bulat, ya, tidak bulat karena wajah beliau sempurna, ya, tidak bulat tapi tetap ada bagian sisi daripada wajah beliau, ya, yang menggambarkan bulat, seperti itu. Abyadu musyrab, ya, warna kulit beliau itu adalah putih kemerah-merahan, tercampur kemerah-merahan, musyrab tercampur kemerah-merahan. Ada ajul ainain, mata beliau itu hitam, bola mata beliau, ya, kedua bola mata beliau itu hitam, ya. Ahdabu al-asfar, beliau memiliki bulu mata yang panjang, yang lentik, yang bagus, yang indah, ya. Jalil musyash wal katid, ya, beliau memiliki apa namanya, tulang yang kuat, yang besar, seperti yang kuat, ya. Ajradu zu masyrubah, beliau tidak banyak pada beliau itu rambut di tubuh beliau, tapi beliau memiliki apa tadi, masyrubah, bulu dada, ya, bulu dada yang panjang dari dada hingga ke pusar beliau. Syasnul kaffain wal qadamain, ya, beliau memiliki telapak tangan dan juga kaki yang tebal, yang kuat juga, seperti itu. Kemudian kata di sini dalam hadis ini dari Abu Thalib radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW itu berjalan, idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fis sabab, ya, fis sababin. Apabila beliau berjalan dengan mantap, seakan-akan beliau baru saja menurunkan kaki beliau untuk berpijak di tanah dengan mantap, ya.
benar-benar menempel ke tanah, ya, seperti itu. Jadi beliau tidak berjalan apa namanya, secara apa ya, sangat gagah. Jalan beliau itu sangat gagah sekali, ya. Beliau tidak lemah, ya. Beliau menunjukkan bahwasanya beliau itu kuat, seorang yang kuat, seorang lelaki muslim yang kuat, ya. Bila beliau berjalan itu gagah, ketika menapakkan kakinya pun itu gagah, ya, dengan mantap seperti itu. Seakan-akan baru turun dari tempat yang tinggi, ya, seperti itu. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Apabila beliau dipanggil, ya, diseru, maka beliau menoleh dengan keseluruhan, ma'an, bersama-sama dari seluruh tubuh beliau. Beliau tidak menoleh hanya sebagian wajah beliau, tidak, ya, tidak menoleh hanya sebagian wajah beliau, tidak, tapi beliau menoleh kepada orang yang memanggil beliau seluruh dari anggota tubuh beliau, ya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya beliau memuliakan orang, tidak merendahkan orang, tidak apa namanya, tidak meremehkan orang, ya. Siapa saja yang memanggil beliau, maka beliau akan menghadap kepada orang tersebut dengan seluruh anggota tubuhnya. Tidak hanya sekedar melirik, apalagi sebagian wajahnya, tidak. Tapi seluruh dari anggota tubuh beliau, beliau arahkan kepada orang yang memanggil beliau. Ya. Ini menandakan bahwasanya beliau menyambut siapa yang memanggil beliau, disambut, ya. Seperti itu. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ya, dan di antara kedua pundak daripada beliau sallallahu alaihi wasallam itu terdapat sebuah tanda kenabian, yang mana tanda tersebut merupakan tanda daripada bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Kemudian ajwadun nas sadron. Beliau adalah manusia yang paling berlapang dada. Ya, beliau adalah seorang yang paling lapang dada beliau. Ya, seperti itu. Masya Allah. Wa asdaqun nas lahjatan, dan beliau adalah seorang yang paling manusia yang paling jujur di dalam berbicara. Ya, bahwa sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Ya, tidak pernah berbohong beliau SAW. Ya, bahkan di dalam bercanda beliau pun tidak pernah bercanda, tidak pernah berbohong, seperti itu. Ya. Kemudian wa alyinahum arikatan wa akramuhum isyratan. Beliau adalah orang yang paling lembut kepada orang-orang yang berada di dekat beliau, yang bersama dengan beliau, dan beliau adalah orang yang paling memuliakan siapa saja yang berada dengan beliau. Berada di dekat beliau, bersama beliau, beliau adalah orang yang paling memuliakan, paling lembut, paling memuliakan, ya. Ini adalah adab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka man ra'ahu badihatan habahu, ya, maka siapa saja yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa pikir panjang mesti akan merasa sungkan kepada beliau, merasa bahwasanya beliau adalah seorang yang paling berwibawa, ya. Ini adalah karakteristik beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak mungkin orang itu yang melihat beliau itu berpikir panjang lagi, maka mesti dia akan merasa sungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya, kewibawaan dari Nabi SAW itu sendiri, ya, seorang yang bijaksana, seorang yang arif, seorang yang adil, ya. Masya Allah. Kemudian waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu, ya, siapa saja yang, ya, dekat dengan beliau mesti akan mengetahui beliau dengan sebenar-benarnya pengetahuan, yang dari sanalah akan muncul kecintaan kepada Nabi SAW. Siapa saja yang mengenal Nabi SAW maka pasti akan cinta kepada beliau, kecuali orang-orang yang berpenyakit, orang-orang kafir, orang murtad, ya. Tapi orang yang beriman yang di dalam hatinya terdapat keimanan, ya, kebersihan hati, kalbu, ya, kejernihan pikiran, mesti akan ketika mengenal Nabi SAW mesti akan cinta kepada beliau, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, dikatakan oleh orang yang, ya, mensifati ini, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, tidak pernah aku jumpai ada seorang pun baik sesudah atau sebelumnya itu ada seorang yang benar-benar semisal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, dikatakan oleh Muhammad ibn Isa at-Tirmizi, sami'tu Abu Ja'far Muhammad ibn Husain yaqul sami'tu al-Asma'i, ini ahli lughah, ahli bahasa, yaqul, beliau mengatakan fi tafsir sifatin Nabi SAW, terhadap, ya, penjelasan lebih lanjut dari sifat-sifat Nabi SAW yang ada tadi, karena itu terdapat padanya kosakata yang gharib, yang dibutuhkan kepadanya
fihi nazar, penelitian dari sisi bahasa. Maka ini disampaikan oleh Al-Asma'i, seorang ahli lughah, ahli bahasa seperti itu. Ya, maka dikatakan oleh Al-Asma'i al-mumaggid. Al-mumaggitu yang tadi itu, ya, al-mumaggid itu adzahibut tulan. Ya, beliau adalah seorang yang tinggi, tapi bukan tinggi yang melampaui batas. Waqal sami'tu a'rabiyan, subhanallah ini sinyalnya. Ya, afwan. Sinyalnya hilang-hilang. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an wa hituklan. Insyaallah ini ada rekamannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabb. La ilaha illallah. Taib, sami'tu Arabiyan yaqul fi kalamihi, di dalam ucapannya itu, tamaggata fi nusyabatihi ay madhan maddan syadidan. Ya, ini minta maaf kalau sinyalnya hilang-hilang sehingga suaranya kadang mati, kadang terbuka lagi mikrofonnya. Ya. Allah musta'an wa hituklan. Yassarallahu lana min umurina. Taib. Jadi tamaggot itu adalah al-mumaggid, ya, yaitu adalah fi nusyabatihi ay madhan maddan syadidan. Tinggi yang mana disifatkan ini dari sisi bahasa itu adalah mumaggid, artinya adalah busur daripada anak panah yang ditarik dengan kuat, ya. Sehingga Nabi SAW itu tingginya tidak terlalu melampaui sangat seperti itu. Wal mutaraddidi atau wal mutaraddidu, ya, sebagai tadi disebutkan wala bil qasiri al mutaraddidi, ya, maka al mutaraddidu itu sisi bahasanya adalah ad-dakhilu ba'duhu fi ba'd qisran, ya, yang menjadikan bertemunya atau masuknya bagian daripada tubuh, ya, yang saling menarik sehingga akan menjadikan kisran, pendek seperti itu, entah itu dari bagian tulang ataupun daging yang masuk ke dalam tubuh, ya. Ini dari sisi bahasa, tinjauan lughah, ya, oleh Al-Asma'i. Kemudian wa ammal qatat, ya, tadi rambut, ya. Rambut Nabi SAW itu, ya, disebutkan tidak keriting. Apa artinya qatat? Yaitu asyadidul ju'udah, ya, rambut yang sangat keriting. Warrajilu alladhi fi sya'rihi hujunah, ay tashannin qalil, yaitu keriting yang itu ikal seperti itu, ya, ikal. Barakallahu fikum. Wa amal mutahhim, ya, al mutahham tadi yang disebutkan tadi oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau tidaklah seorang yang al mutatahham, yaitu orang yang gemuk, itu adalah fal badinul katsir al lahm, badan yang di dalamnya itu banyak daging, gemuk seperti itu. Itu tidak. Nabi SAW bukan seorang yang gemuk. Wal mukalsam, ya, dia juga tidak berperawakan atau berwajah bulat, tidak. Al madur al mudawwiru al wajh, ya, tapi ada pada wajah dari Nabi SAW itu bulat, tapi bukan bulat sempurna seperti itu, ya. Jadi wajahnya Nabi SAW itu tidak bulat. Wal musyrab, maknanya alladhi fi bayadihi humrah, ya, bercampur dengan kemerah-merahan seperti itu. Wal ad'aj, yaitu asyadidus sawadul ain, hitam yang sangat di dalam mata beliau, yaitu bola mata Nabi SAW itu sangat hitam. Wal ahdabu, yaitu bulu mata, at-tawilul ashfar, bulu mata yang panjang, ya, sehingga lentik seperti itu, ya. Wal katat atau wal katid, itu mujtami'ul katifain wa huwal kahil, berkumpulnya tulang, ya, di belakang itu, di belakang pundak. Kalau kita sering olahraga, ya, kemudian kita renggangkan tangan itu, maka tulang dari pundak itu akan saling bertemu. Nah, itu yang disebut dengan kahil, ya. Nabi SAW itu pundak beliau sangat, ya, sangat apa namanya, ya, sangat bagus seperti itu, sehingga ketika beliau bergerak ataupun merenggangkan tangan beliau itu muncul tulang yang saling bertemu itu di bawah pundak seperti itu, ya. Wal musyrabahu wal masyrubatu, itu adalah huwa syi'r ad-daqiq alladzi ka'annahu qadib,
ya, minas sadr ila sirah, ila surah afwan, ila surah, pusar, ya. Jadi al-masrubah itu adalah rambut yang tumbuh di dada, yang mana itu eh, menjulur menggaris hingga ke bagian pusar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi panjangnya itu sampai kepada pusar Nabi SAW. Tapi beliau tidak ada banyak bulu ya, hanya itu saja tadi bulu dada yang dakik, yang tipis, ya. Wasyi'rul dakik yang tipis, yang menjulur dari dada, bagian dada hingga ke bagian pusar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyasnun, wasyasnu yaitu al-ghalid al-asabi minal kaffain wal qadimain, yaitu bagian telapak daripada tangan dan juga kaki yang ghalid, ya, yang tebal seperti itu. Watak wataklau wat ya wataklau ay yamshiya bikuwah, ya, bikuwatin, yaitu ketika beliau berjalan taqalla'a, ya, apa beliau beliau berjalan ayyamsya masya, itu dengan kekuatan, artinya beliau berjalan dengan cepat, ya, gagah, cepat, dan tidak lama, tidak lembek, tidak loyo seperti itu. Beliau berjalan dengan gagah, ya, dengan cepat seperti itu. Iya, tapi bukan berarti beliau jalannya ngebut, buru-buru, bukan. Memang seperti itu, ya. Profilnya beliau ketika beliau berjalan itu gagah dan cepat, ya. Karena beliau tidak ingin menghabiskan banyak waktu yang terbuang-buang, ya. Seperti itu. Karena kehidupan beliau dihabiskan dengan perkara manfaat seluruhnya. Iya, untuk dakwah, seperti itu, untuk dakwah, ya. Selebihnya untuk bermuamalah. Kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khair was-sabab, as-sabab ay al-hudur. Naqulu in hadarna fi sububi was-sabab. Tempat, ya, tempat yang miring seperti itu. Miring ataupun tinggi, ya, sebagaimana orang yang turun dari anak tangga menapakkan kakinya seperti itu, ya. Iya. Wa qaluhu jalilul musyash yuridu ru'usul manaqib, yaitu musyash itu adalah eh, kedua bahu, ya, tulang di antara dua bahu yang saling berjauhan tadi. Pundak di atasnya bahu, ya, manakib bahu seperti itu. Kemudian wal isyrah as-suhbah. Isyrah, suhbah, perkawanan, pertemanan. Ya, pertemanan. Wal ashir as-sahib, sama maknanya. Disebutkan tadi bahwasanya beliau SAW adalah orang yang paling, ya, eh, apa namanya, akram, memuliakan, ya, isyratan, memuliakan orang-orang yang di dekat beliau dari kalangan para sahabatnya, keluarga-keluarganya, dan kaum muslimin seluruhnya. Bahkan terkadang juga beliau terhadap orang-orang kafir yang lemah ataupun orang-orang yang di bawah naungan beliau, beliau bersikap lembut. Iya. Nah, ini akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi jangan melupakan bahwasanya beliau, pedangnya beliau itu terhunus kepada kekafiran dan para ahlinya. Ya, orang hari ini mereka wallahu musta'an tuklan hadahumullahu lil Islam sunnah, mereka hanya mengambil sisi bagian kelembutan Nabi SAW, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi. Mereka lupa pedangnya Nabi terhunus, ya, kepada orang kafir pembangkang mu'ridun, orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, ya, orang-orang yang membenci, membangkang, menolak daripada syariah. Ya. Kemudian ada orang-orang yang keji, ya, orang-orang kafir, orang murtad, orang munafik, mengambil sisi apa namanya, bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang kejam, orang yang gemar membunuh, berperang dan sebagainya. Nah, ini sisi kontradiktif daripada kedua kutub yang berbeda, ya, apa namanya, bermudah-mudah atau, ya, berlebih-lebihan atau bersikap mengurang-urangi seperti itu. Baina ifrat tafrid seperti itu, ya. Ada orang yang mengambil hanya adabnya Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW, sehingga melupakan tegasnya Nabi kepada kebatilan. Iya. Ada juga orang yang sengaja mencari celah untuk memburukan Islam dari kalangan liberal, ya, musuh-musuh Islam dan sebagainya, ya, mengambil sisi dari tegasnya Nabi SAW, ya, seperti tadi Nabi SAW membunuh, memerangi, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Iya. Karena Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia, ya. Beliau adalah seorang yang berbudi luhur, beradab seperti itu. Beliau menjaga agama, beliau berbuat baik kepada manusia. Iya. Kemudian al-badihah tadi, ya.
Al-mufaja'ah yuqalu badahtuhu bi amrin ay apa ini? Faja'athu atau faja'tuhu ya, faja'tuhu. Faja'tuhu, tayyib. Faja'tuhu. Iya. Jadi badihah itu adalah suatu hal yang tadi tanpa pikir panjang lagi bahasa Nabi SAW, apabila orang melihat beliau, man arahu, siapa saja melihat beliau badihatan mufaja'ah, bersegera untuk tanpa pikir panjang sungkan kepada Nabi SAW, karena beliau adalah seorang yang paling berwibawa seperti itu ya, tegas, berwibawa ya, berbudi luhur dan seterusnya, sehingga orang yang melihat beliau tanpa pikir panjang akan sungkan kepada Nabi SAW. Artinya badihah itu mufaja'ah, bersegera, seketika, begitu saja. Nah, seperti itu. Ya, badahtuhu bi amrin ay faja'tuhu. Ya. Baik. Si panjang ya. Si panjang insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan dapat diambil faidahnya. Kita mempelajari untuk mengenal ya profil dari Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kecintaan kita semakin bertambah kepada beliau, semakin kita dikuatkan untuk mutaba'ah dari apa yang beliau ajarkan, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya seluruhnya, sehingga Allah teguhkan kita di atas iman, di atas Islam, hatta nalqahu, sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan lainnya ya, dari pembahasan kitab Syama'il Nabi. Wallahu musta'an wa tuqlan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira.